Apa kabar? Bertemu kembali bersama Rekugemu. Rekugemu akan membahas hal-hal sederhana yang belum tentu kalian tahu. Beberapa penjelasan sederhana ini mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Apa aja sih? Yuk, kita cek seberapa luas pengetahuan kita. Number 1. Yang pertama, kenapa kepala kita benjol bila terbentur? Itu karena tubuh kita dilindungi oleh kulit. Di bagian bawah kulit terdapat banyak pembuluh darah. Saat terbentur, pembuluh darah yang ada di bawah kulit akan pecah dan darah pun keluar. Karena tidak bisa keluar melewati kulit, darah itu pun mengumpul di bagian tubuh yang terbentur. Jika yang terbentur itu bagian kepala, maka darah yang berkumpul akan berubah menjadi sebuah benjolan. Namun, jika yang terbentur itu bagian tubuh yang lunak, maka darah yang terkumpul akan berubah menjadi memar. Oh iya, memar bisa berwarna ungu, bisa juga berwarna biru. Semua tergantung posisi pendarahan dengan kulit. Number 2. Yang kedua, mengapa air laut selalu berombak? Sebagai penduduk negara maritim, kita memang mesti akrab dengan laut. Kamu pasti sering bermain di pantai dan melihat air laut berombak. Ingin tahu, kenapa? Laut berbatasan dengan atmosfer, yang selalu bergerak atau yang dikenal sebagai angin. Angin akan bergesekan dengan laut dan mengangkat air laut ke atas, tetapi gaya gravitasi bumi akan menariknya ke bawah, sehingga menimbulkan gerak turun naik. Gerak turun naik ini merupakan getaran yang merupakan sumber gelombang dan akan dirambatkan menjadi gelombang atau ombak. Percobaan sederhana untuk menunjukkan adanya ombak dapat dilakukan dengan meniup permukaan piring yang berisi air. Air dalam piring akan berlaku sebagai air laut dan tiupanmu akan berlaku sebagai angin. Gejala seperti yang diceritakan barusan akan berlaku dan kamu akan melihat gelombang atau ombak. Kalau penasaran, coba lakukan dan amati apa yang terjadi. Ombak juga bisa terjadi karena laut ditarik oleh bulan. Dan karena bulan bergerak mengelilingi bumi, maka air laut akan terseret oleh gaya tarik bulan dan gejala ini juga menimbulkan gelombang, ombak pasang surut. Number 3. Yang ketiga, kenapa pipi merona merah saat kita tersipu malu? Pipi merah adalah respon dari sistem saraf simpatik. Wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem ini bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus Anda pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan, misalnya, Anda harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika Anda merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan Anda juga akan meningkat. Selain itu, hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah Anda melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah Anda dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut jadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi Anda merona merah, yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu. Number 4. Yang keempat, kenapa kucing muntah jika makan rumput? Jika kamu seorang pemilik kucing peliharaan, mungkin kamu pernah memerhatikan bahwa kucing terkadang suka mengunyah rumput di halaman atau pekarangan dekat rumah. Hal ini mungkin tampak tak biasa, mengingat kucing adalah hewan karnivora alias pemakan daging. Melihat reaksi ini, pemilik kucing biasanya berpikir bahwa rumput bisa beracun bagi kucing peliharaan, sehingga banyak yang akan mencegah kucing makan rumput. Rumput sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi kucing ketika dimakan. Mungkin kamu terkejut akan penjelasan ini.
Ketika dimakan, rumput dapat memiliki banyak manfaat kesehatan bagi kucing, termasuk segala sesuatu mulai dari menghilangkan sembelit dan bertindak sebagai penghilang stres alami. So jadi jangan larang kucing kamu jika makan rumput sop. Number 5. Kenapa kelinci selalu mengerat? Itu karena gigi kelinci tumbuh tanpa henti. Mereka mengunyah dan mengerat terus-menerus untuk menghindari pertumbuhan giginya yang terlalu panjang. Nah, baru tahu kan? Jadi jangan skip videonya. Number 6. Yang keenam, kenapa sih dinamai ular derik? Nah, itu karena pada ujung ekor ular derik terdapat sisik yang pada saat digerakkan akan saling bergesekan, lalu menimbulkan suara seperti lonceng kecil, menderik. Hati-hati dengan jenis ular ini ya sob, karena gigitannya sangat berbahaya. Number 7. Yang ketujuh, kenapa sih bisa terjadi mabuk perjalanan? Mabuk perjalanan adalah suatu kondisi tidak nyaman yang dialami seseorang ketika berpergian dengan kendaraan, seperti mobil, bus, kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang. Mabuk perjalanan lebih sering dialami oleh anak-anak berusia 5-12 tahun, wanita hamil, dan orang lanjut usia. Mabuk perjalanan terjadi akibat ketidakmampuan otak menerima dengan baik campuran sinyal dari beberapa anggota tubuh. Dalam suatu perjalanan, mata dapat melihat ke arah yang berbeda dengan yang dirasakan otot dan sendi. Ditambah lagi, telinga bagian dalam yang berisi cairan untuk mengatur keseimbangan tubuh akan merasakan adanya guncangan ketika kendaraan sedang melaju. Ketiga sinyal ini akan dikirim ke otak, namun otak tidak mampu memproses dengan baik sinyal-sinyal yang berbeda tersebut. Hal ini membuat kerja otak menjadi kacau dan timbul keluhan mabuk perjalanan. Number 8. Yang kedelapan, kenapa si cabai itu pedas? Mungkin bagi kalian yang belum tahu, ternyata yang membuat cabai berasa pedas adalah karena adanya senyawa aktif yang bernama capsaicin. Senyawa ini merupakan senyawa yang mirip dengan minyak karena banyaknya atom karbon di dalamnya dan bersifat hidrofobik. Karakteristik lain dari senyawa ini adalah ia tidak berbau dan tidak berwarna. Banyak orang yang mengira bahwa capsaicin ini paling banyak ditemukan di bagian biji cabai, padahal senyawa ini paling banyak ditemukan di bagian membran berwarna putih tempat menempelnya biji. Nah, jika kamu ingin membuat sambal dengan tingkat pedas yang tidak terlalu tinggi, salah satu cara yang bisa kamu lakukan yaitu dengan mengerok dan membuang bagian dalam cabai tersebut. Number 9. Oke, yang terakhir, mengapa rambut tumbuh panjang? Rambut sama halnya dengan pohon. Akar rambut sangat kecil dan tumbuh dalam folikel-folikel di kepala. Akar rambut ini mendapat suplai makanan dari darah sehingga rambut dapat tumbuh memanjang. Pertumbuhan rambut dibagi 3 fase yaitu fase anagen, catagen, dan telogen. Anagen adalah fase pertumbuhan kantung rambut yang mendorong protein membentuk akar rambut, seiring aliran darah memberi nutrisi untuk terus tumbuh. Makin banyak sel rambut akan diproduksi di fase ini, sehingga rambutmu akan terus tumbuh. Di fase catagen, bahkan kantung rambut yang paling kuat pun akan kelelahan. Rambutmu akan berhenti tumbuh dan berhenti memproduksi lebih banyak sel. Sebenarnya ia terus mendorong ke permukaan, tapi ketika ujung produsen selnya sudah keluar dari kantung rambut, maka selesai sudah. Di fase telogen, ketika rambut sudah rontok, kantung rambut akan bernapas, memperbaiki diri dan memulai fase anagen lagi. Oke guys, jika kalian belajar dan menambah pengetahuan hari ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.